Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Aulia Putri, mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Skala Dasar. Nah, hari ini aku ingin sharing ke teman-teman semua, apalagi buat teman-teman yang lagi ngerjain tugas akhir atau udah dibayang-bayang sama proposal penelitian. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang bagian terpenting, salah satu bagian terpenting dari tugas akhir, proposal penelitian ataupun skripsi kita, yaitu adalah bab 1 pendahuluan. Jadi di video ini nanti kita akan bahas apa itu pendahuluan dan apa saja bagian-bagian dari bab 1 pendahuluan ini. Pendahuluan adalah bagian pertama dalam artikel, jurnal, disertasi, dan penelitian akademis. Pendahuluan adalah penentu untuk tahap-tahap selanjutnya dalam penelitian. Pendahuluan itu menjelaskan suatu isu atau concern yang dapat menuntun penelitian. Oleh karena itu, proses penyusunan dan penulisannya perlu diperhatikan. Pendahuluan harus membuat pembaca tertarik pada topik penelitian, menjabarkan masalah yang dapat menuntun pada penelitian, meletakkan penelitian dalam konteks literatur yang lebih luas, dan menjangkau audiens tertentu. Nah, semua unsur ini harus ditulis secara singkat dalam beberapa halaman. Tanpa pendahuluan, akan sangat sulit bagi audiens atau pembaca untuk paham apa yang ingin kita sampaikan. Perlu ada pemahaman dari pembaca sehingga dia tertarik dan mengikuti tulisan ilmiah kita ini. Pendahuluan ditulis dengan baik merupakan hal yang penting karena sederhananya kita tidak akan mendapat lagi kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama yang baik kepada pembaca. Paragraf pembuka dari tulisan kita akan memberikan kesan awal pada pembaca mengenai logika argumen kita, gaya penulisan, kualitas keseluruhan riset, dan pada akhirnya validitas temuan dan kesimpulan. Pendahuluan yang tidak jelas, tidak terorganisir, atau dengan banyaknya kesalahan akan menciptakan kesan negatif, sedangkan kesan pertama yang baik akan membuat pembaca tidak meragukan keterampilan analisis, gaya penulisan, dan pendekatan penelitian kita. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang apa-apa aja sih isi atau bagian dari bab pendahuluan. Yuk, langsung aja kita bahas. Pertama adalah latar belakang. Latar belakang berisi tentang segala sesuatu yang mendorong peneliti tertarik dengan topik atau judul penelitian yang disusun dalam proposal penelitian. Ada 3 hal yang harus ada pada latar belakang. Pertama, konsep dan isi dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Misalnya, isi bab, pasal, dan ayat-ayat tertentu yang kita kutip dari undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya pernyataan para ahli atau expert atau para pemegang kebijakan terutama yang mendukung terhadap rencana penelitian kita. Dan yang ketiga adalah adanya hasil pelacakan studi topik yang sama yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin keorisinalan penelitian kita. Nah, kalau tadi dalam latar belakang kita membeberkan bahwa dalam kehidupan nyata ini terdapat suatu masalah yang serius dan sesuai dengan kandungan masalah yang hendak kita teliti. Nah, selanjutnya kita perlu mengidentifikasi masalah sesuai dengan topik penelitian untuk meyakinkan bahwa memang pada lapangan ada permasalahan yang sesuai dengan topik penelitian kita. Nah, ketika masalah sudah diidentifikasi, selanjutnya kita rumuskan masalah penelitian dengan menggunakan kalimat tanya yang sesuai dengan judul penelitian. Nah, berikut adalah salah satu contoh dari rumusan masalah. Misalnya, judul penelitian kita adalah efektivitas penggunaan metode pembelajaran diskusi kelompok kecil terhadap peningkatan hasil belajar IPS di SD. Nah, maka rumusan masalahnya dapat kita buat menjadi: apakah penggunaan metode pembelajaran diskusi kelompok kecil itu efektif dalam meningkatkan hasil belajar IPS di SD? Nah, selanjutnya yaitu adalah tujuan penelitian. Apa yang sebenarnya kita inginkan dari hasil penelitian kita? Nah, jawabannya ini kita rumuskan dalam tujuan penelitian.
Rumusan tujuan penelitian tidak berisi tentang tujuan yang sifatnya subjektif peneliti, tetapi sesuai dengan rumusan masalah. Yang dimaksud dengan tujuan subjektif misalnya tujuan penelitiannya adalah sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi memperoleh gelar sarjana. Nah, tujuan ini sama sekali tidak ada hubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tujuan penelitian dirumuskan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Manakala yang kita teliti ada tiga rumusan masalah, maka tujuan masalahnya juga 3. Kalau misalnya masalahnya 3 lalu kita singkat menjadi 2, maka akan mencerminkan bahwa cara berpikir kita itu tidak sistematis dan logis. Oleh karena itu, setelah kita merumuskan masalah, sebaiknya segeralah kita merumuskan tujuan penelitiannya. Nah, sekarang coba kita perhatikan penulisan tujuan penelitian ini. Kita ambil contoh judul penelitian yang tadi, yaitu adalah efektivitas penggunaan metode pembelajaran diskusi kelompok kecil terhadap peningkatan hasil belajar IPS di SD. Nah, tadi kan kita udah rumuskan rumusan masalahnya, yaitu apakah penggunaan metode pembelajaran diskusi kelompok kecil efektif dalam meningkatkan hasil belajar IPS di SD. Nah, maka dapat kita rumuskan tujuan penelitiannya menjadi ingin menemukan efektivitas penggunaan metode pembelajaran diskusi kelompok kecil dalam meningkatkan hasil belajar IPS di SD. Selanjutnya, yang keempat adalah manfaat penelitian. Salah satu kriteria memilih masalah penelitian adalah masalah itu harus bermanfaat baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kepentingan praktis di kehidupan. Ada 2 jenis manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu kontribusi penelitian untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang akademik yang diteliti. Dan yang kedua adalah manfaat praktis, yaitu kontribusi hasil penelitian dapat diberikan secara langsung pada praktisi di lapangan. Nah, berikut contoh manfaat penelitian. Kita sambung saja dari rumusan masalah dan tujuan penelitian dari contoh sebelumnya. Tadi kan judul kita adalah efektivitas penggunaan metode pembelajaran diskusi kelompok kecil terhadap peningkatan hasil belajar IPS di SD. Lalu rumusan masalahnya tadi adalah apakah penggunaan metode pembelajaran diskusi kelompok kecil efektif dalam meningkatkan hasil belajar IPS di SD. Lalu lanjut ke tujuan penelitian kita tadi adalah ingin menemukan efektivitas penggunaan metode pembelajaran diskusi kelompok dalam meningkatkan hasil belajar IPS di SD. Nah, manfaat penelitiannya dapat kita tulis menjadi dapat membuktikan efektivitas penggunaan metode pembelajaran diskusi kelompok kecil dalam meningkatkan hasil belajar IPS di SD. Nah, yang terakhir adalah definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah-istilah yang ada pada judul penelitian dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan pembaca terkait dengan penelitian. Apakah boleh mengutip definisi tersebut dari pendapat para ahli? Ada penelitian yang merumuskan definisi operasional dengan mengutip pendapat para ahli atau dari buku. Hal ini sebenarnya kurang tepat, apalagi dalam definisi tidak diakhiri dengan pendapat kita sebagai peneliti. Dalam merumuskan definisi operasional, kita boleh saja mengutip pendapat para ahli, tapi perlu juga memilih pendapat mana yang paling mendekati pendapat kita sendiri. Karena itu berarti kita tidak asal mengutip. Dan jangan lupa untuk menuliskan di akhir rumusan definisi dari pendapat kita sendiri. Oke, sekarang kita akan coba untuk memilih istilah yang kita rumuskan definisinya dari contoh sebelumnya. Judul kan tadi efektivitas penggunaan metode pembelajaran diskusi kelompok kecil terhadap peningkatan hasil belajar IPS di SD. Lalu rumusan masalahnya adalah apakah penggunaan metode pembelajaran diskusi kelompok kecil efektif dalam meningkatkan hasil belajar IPS di SD. Lalu tujuannya tadi adalah ingin menemukan efektivitas penggunaan metode pembelajaran diskusi kelompok dalam meningkatkan hasil belajar IPS di SD. Lalu manfaatnya tadi adalah dapat membuktikan efektivitas penggunaan metode pembelajaran diskusi kelompok kecil dalam meningkatkan hasil belajar IPS di SD. Nah, maka dari itu definisi operasionalnya mencakup paling tidak metode pembelajaran diskusi kelompok kecil dan definisi dari hasil belajar.
Nah, itu tadi kita udah bahas mengenai apa itu pendahuluan dan apa saja bagian-bagian dari bab pendahuluan. Di mana bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Dan juga kita sudah bahas isi atau setiap bagian-bagian tersebut. Nah, semoga yang aku jabarkan tadi bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman yang lagi ngerjain proposal penelitian, skripsi, ataupun yang lagi ngerjain karya tulis. Tetap semangat mengerjakannya, dan jika ada kesempatan untuk bab-bab selanjutnya bisa kita bahas nanti. Dan juga aku minta maaf kalau misalnya ada penjelasan yang keliru ataupun kurang jelas. Jadi terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.